Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfida Tahili dengan NIM S2010025 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mempresentasikan partisipasi politik di bawah dosen pengampu Sandi Prahara STMSI. Model partisipasi politik adalah tata cara orang melakukan partisipasi politik. Model ini terbagi ke dalam dua bagian besar, konvensional dan unkonvensional. Konvensional adalah model klasik partisipasi politik seperti pemilu dan kegiatan kampanye. Model partisipasi politik ini cukup lama, ada tepatnya sejak tahun 1940-an dan 1990-an. Unkonvensional adalah model partisipasi politik yang tumbuh seiring munculnya gerakan sosial baru. Dengan merujuk pengalaman selama 32 tahun di bawah pemerintahan Orde Baru, dapat dikemukakan ada dua model partisipasi politik yang pernah di Indonesia. Pertama, partisipasi politik termobilisasi. Pengalaman politik masa Orde Baru dapat dikenali sebagai satu model partisipasi politik publik yang termobilisasi. Dengan kata lain, masyarakat politik di Indonesia mayoritas semata-mata digerakkan oleh elit yang berkuasa. Institusi sosial yang dianggap memiliki peran dalam menggerakkan masyarakat Indonesia dalam politik pembangunan baik melalui jalur partai politik, lembaga sosial keagamaan, birokrasi maupun jalur TNI partisipasi. Kemudian hanya dimaknai sebagai bentuk kepatuhan total rakyat terhadap negara. Kedua, partisipasi politik atau autonomous political participation. Kesadaran dalam membangun partisipasi politik yang mandiri semakin menguat dan menunjukkan wujudnya pasca gerakan reformasi 1998. Dengan adanya gerakan reformasi ini, kendati belum dapat dikatakan seluruhnya berhasil, namun mampu menunjukkan tren ke arah pembangunan partisipasi politik masyarakat secara mandiri. Keinginan dan kebutuhan untuk membangun partisipasi politik yang mandiri ini selain didorong oleh motivasi untuk membangun masyarakat Indonesia yang demokrasi, juga dilandasi oleh asumsi pentingnya penguatan kelompok civil society. Dalam konteks empirik, peningkatan partisipasi pembangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya saja adalah masalah ketahanan ekonomi, individu dan pendidikan. Seseorang yang memiliki ketahanan ekonomi, iknom dan berpendidikan tinggi cenderung lebih aktif melakukan kegiatan-kegiatan politik daripada orang-orang yang berpendapatan dan berpendidikan rendah. Namun demikian tidak menutup kemungkinan seseorang memiliki tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah mempunyai tingkat partisipasi politik yang tinggi karena pendapatan dan pendidikan mereka dikontrol atau dikendalikan oleh pihak lain sehingga keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan politik atas anjuran pihak lain. Ada tiga model partisipasi politik warga negara. Pertama yaitu representasi dalam demokrasi perwakilan. Kehadiran seseorang dalam model atau struktur representasi perwakilan politik menunjukkan adanya tingkat partisipasi seseorang dalam agenda pembangunan. Kedua, keterlibatan Ben Fikri dalam proses pembangunan. Model partisipasi ini seringkali dipergunakan selama rezim Orde Baru berkuasa. Partisipasi sosial seringkali diartikan sebagai terlibatnya masyarakat untuk ikut gotong royong dalam proyek pembangunan negara yang bersifat swadaya masyarakat. Ketiga, partisipasi warga. Partisipasi warga merupakan proses keterlibatan langsung warga dalam pengambilan keputusan dan pada lembaga proses kepemerintahan. Konsep partisipasi warga lebih dari sekedar kepedulian terhadap penerima derma atau kaum tersisi, menuju ke suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kesimpulan, namun demikian partisipasi politik bukanlah dari sisi kuantitas yang lebih menekan pada aspek jumlah dan angka. Keterlibatan warga proses politik di Indonesia, hal yang lebih penting dari semua adalah lebih pada kualitas partisipasi yang dikembangkan setiap individu baik dalam konteks keterlibatan perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan maupun pengawasan hasil-hasil pembangunan.